Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Febriansah, PM 1953053019 dari Prodi PGSD. Di sini saya akan merangkan video pembelajaran tentang pendidikan penyelenggaraan sekolah inklusi di Indonesia. Pendidikan inklusif. Keberadaan individu atau anak-anak berkebutuhan khusus secara real ada di sekolah, namun tidak hanya di sekolah dasar luar biasa. Dalam kenyataannya, begitu banyak anak-anak berkebutuhan khusus yang dapat kita temui di sekolah reguler, terutama sekolah-sekolah tingkat rendah seperti sekolah dasar. Model layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus yang sekarang ini sedang banyak dicontohkan adalah model inklusif. Pendidikan inklusif merupakan layanan pendidikan yang memasyarakatkan anak-anak berkebutuhan khusus mengikuti pendidikan di sekolah reguler. Penyelenggaraan pendidikan inklusif sangat memerlukan adanya pengelolaan yang baik. Manajemen sekolah dan manajemen kelas sangat memegang peranan penting dalam keberterimaan pendidikan inklusif di sekolah tersebut. Tanpa adanya keterlibatan manajemen yang baik, maka pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah dasar tidak akan terlaksana dengan baik pula. Kita akan masuk pembahasan yang kedua, pendidikan inklusi di Indonesia. Di Indonesia membangun karakter manusia yang berbudaya sangat tinggi, berwawasan teknologi, bermoral, dan berbudaya bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, seperti membalikkan telapak tangan. Hal ini disebabkan karena dunia pendidikan di negeri kita masih menghadapi berbagai masalah. Dunia pendidikan di negeri kita masih menghadapi berbagai masalah. Berdasarkan kenyataan di lapangan bahwa masih banyak anak-anak atau warga negara, terutama penyandang disabilitas, yang belum mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama seperti anak-anak yang lainnya. Bagaimana tujuan pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bisa tercapai jika pemerataan pendidikan saja masih sangat tumpang tindih dan jauh dari realita? Di Indonesia, pendidikan inklusif berpedoman pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa sistem pendidikan harus secara demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif. Sejak disahkannya undang-undang tersebut, sudah sepatutnya sekolah-sekolah reguler mulai merintis menjadi sekolah inklusi. Pada pendidikan dasar, kehadiran pendidikan inklusi perlu mendapatkan perhatian lebih. Pendidikan inklusi sebagai layanan pendidikan yang mengikut sertakan anak kebutuhan khusus. Belajar bersama anak normal, usianya sebaya di kelas bisa dikaitkan dengan tempat tinggalnya. Pendidikan inklusi di SD belum beriringan dengan visi pendidikan yang mengedepankan keberagaman dan kesamaan hak dalam memperoleh pendidikan. Kurikulum dan metode pengajaran yang kaku sulit diakses oleh ABK masih ditemukan pada kelas inklusi. Pengintegrasian kurikulum dapat dilakukan oleh guru karena kemampuan guru yang terbatas. Kurikulum belum mendapatkan training yang praktikal dan kebanyakan yang diberikan sifatnya hanya sebatas sosialisasi saja. Wali kelas atau guru bidang studi ditempatkan di kelasnya ada ABK masih menunjukkan sikap terpaksa dalam mendampingi ABK memahami materi. Indonesia menuju inklusi secara formal dideklarasikan pada tanggal 11 Agustus 2004 di Bandung, dengan harapan dapat menggalang sekolah reguler untuk mempersiapkan pendidikan bagi semua anak, termasuk difabel. Setiap ABK berhak mendapatkan pendidikan pada semua sektor, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. ABK memiliki hak yang sama untuk menumbuh kembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya. Kita masuk pembahasan yang ketiga, penerapan pembelajaran di sekolah inklusi. Dalam sekolah inklusi terdapat keberagaman peserta didik dengan berbagai macam latar belakang, kemampuan, aksesibilitas, dan kapasitas. Dari tingkat kemampuan dan kapasitas yang luar biasa peserta didik berkebutuhan khusus, pelayanan pendidikan yang diberikan secara bersamaan menyebabkan hubungan antara semua peserta didik dapat berlangsung secara interaktif untuk saling memahami,
mengerti, menerima perbedaan dalam rangka meningkatkan empati, simpati, toleransi, dan kerjasama antara mereka. ABK tetap bisa belajar di kelas reguler dengan menyediakan guru pendamping bersamanya selain guru kelas. Sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusi perlu didukung oleh tenaga pendidik berkeahlian khusus dalam proses pembelajaran dan pembinaan anak-anak berkebutuhan khusus secara umum. Salah satu tenaga khusus yang diperlukan adalah guru pembimbing khusus atau GPK. Dalam Permendiknas Nomor 7 Tahun 2009 tentang pedoman implementasi pendidikan inklusi, ada 8 komponen yang harus ditempatkan perhatian dan pemangku kepentingan sekolah inklusif, yaitu yang pertama peserta didik, yang kedua kurikulum, 3 pendidik, keempat kegiatan pembelajaran, kelima penelitian dan sertifikasi, keenam manajemen sekolah, ketujuh penghargaan dan saksi, kedelapan pemberdayaan masyarakat. Tenaga pendidik yang terdapat dalam poin ketiga adalah tenaga pendidik profesional yang mempunyai tugas utama yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada satuan pendidikan tertentu yang melaksanakan program pendidikan inklusi. Dengan demikian, mengingat pentingnya peran dari tugas guru pembimbing khusus dalam penyelenggaraan sekolah inklusi yang mencakup segala permasalahan ABK di sekolah, maka kewajiban dan hak mereka semestinya lah adanya keseimbangan. Demikian pembelajaran kita pada pendidikan inklusi hari ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.